Assalamualaikum. Halo, perkenalkan nama saya Nisa Ahmad dari kelas 3B PG PAUD. Kali ini saya akan membahas tentang terapi fisioterapi untuk anak cerebral palsy. Sebelum membahas tentang terapi fisioterapi untuk anak cerebral palsy, alangkah baiknya kita berkenalan apa itu cerebral palsy. Cerebral palsy pertama kali dijelaskan pada tahun 1862 oleh seorang ahli bedah ortopedi bernama William James Little. Sebuah gangguan motorik yang disebabkan oleh kerusakan yang tidak progresif pada perkembangan otak. Pada dasarnya, cerebral palsy akan menunjukkan berbagai macam gangguan klinis dari kerusakan korteks cerebral atau kerusakan subkortikal yang terjadi selama awal tahun kehidupan. Cerebral palsy sangat beresiko tinggi terjadi pada bayi prematur. Cerebral palsy adalah suatu keadaan kerusakan jaringan otak yang kekal dan tidak progresif. Terjadi pada waktu masih muda atau sejak dilahirkan, dan merintangi perkembangan otak normal dengan gambaran klinis dapat berubah selama kehidupan dan menunjukkan kelainan dalam sikap dan pergerakan. Disertai kelainan neurologis berupa kelumpuhan spatis, gangguan ganglia basalis dan cerebellum, dan kelainan mental. Cerebral palsy adalah masalah umum yang terjadi di seluruh dunia. Insidennya 2-2,5 dari tiap 1000 kehidupan neonatus. Ketika William Little pertama kali mendeskripsikan cerebral palsy, dia sudah mengaitkan faktor risiko terjadinya cerebral palsy adalah akibat terjadinya trauma lahir. Dan pandangan ini sudah dipertahankan selama beberapa dekade. Kemajuan manajemen neonatus dan perawatan obstetrik belum menunjukkan penurunan kejadian cerebral palsy. Sebaliknya, dengan penurunan angka kematian, bayi sebenarnya telah terjadi peningkatan insiden dan keparahan dari cerebral palsy. Insiden pada bayi prematur lebih tinggi dibandingkan bayi cukup bulan. Cerebral palsy adalah kondisi neurologis yang disebabkan oleh cedera pada otak yang terjadi sebelum perkembangan otak sempurna. Perkembangan otak berlangsung selama 2 tahun pertama. Cerebral palsy dapat disebabkan oleh cedera otak yang terjadi selama periode prenatal, perinatal, dan postnatal. 70-80% kasus cerebral palsy diperoleh selama masa prenatal dan sebagian besar penyebab tidak diketahui. Lebih dari 50% penyebab cerebral palsy tidak diketahui. Etiologi dapat diklasifikasikan berdasarkan waktu dari gangguan selama masa prenatal, perinatal, dan postnatal. Sistem klasifikasi klasifikasi developmental atau acute atau trauma, infeksi, hipoxia, iskemik, infeksi TORS, dan lain-lain. Perinatal asphyxia hanya sekitar 8-15% dari kasus seluruh cerebral palsy dan kasus cerebral palsy. Pada masa postnatal sekitar 12-21%. Diagnosis cerebral palsy. Dokter akan menduga seorang anak mengalami cerebral palsy apabila terdapat sejumlah gejala yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun untuk memastikan, dokter akan menyarankan pemeriksaan lanjutan seperti elektronsefalografi atau EEG. EEG bertujuan untuk melihat aktivitas listrik otak dengan menggunakan bantuan alat khusus yang disambungkan ke kulit kepala. Yang kedua, uji pencitraan. Uji pencitraan dilakukan untuk melihat area otak yang merusak atau berkembang tidak normal. Sejumlah uji pencitraan yang dapat dilakukan adalah MRI, CT scan, dan USG. Dokter saraf juga dapat menjalankan pemeriksaan fungsi luhur untuk menemukan adanya gangguan kecerdasan serta gangguan dalam bicara, mendengar, melihat, dan bergerak. Pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penderita dalam beraktivitas secara mandiri. Namun, sampai saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan cerebral palsy.
Metode pengobatan yang umumnya diberikan pada penderita lumpuh otak adalah pengobatan cerebral palsy dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan penderita dalam beraktivitas secara mandiri. Namun, sampai saat ini belum ada pengobatan yang dapat menyembuhkan cerebral palsy. Metode pengobatan yang umumnya diberikan pada penderita lumpuh otak adalah yang pertama, obat-obatan. Obat-obatan digunakan untuk meredakan nyeri atau melemaskan otot yang kaku, agar pasien lebih mudah untuk bergerak. Jenis obat yang dapat digunakan berbeda-beda, tergantung luasnya otot yang kaku. Pada kaku otot yang hanya terjadi di area setempat, dokter akan memberikan suntik botox atau botulinum toxin setiap 3 bulan sekali. Botox juga dapat dilakukan untuk mengatasi ngiler. Sedangkan untuk kaku otot yang terjadi di seluruh tubuh, dokter mungkin akan meresepkan diazepam dan baclofen. Yang kedua, terapi. Selain obat-obatan, berbagai jenis terapi juga diperlukan untuk mengatasi gejala cerebral palsy, di antaranya fisioterapi. Fisioterapi anak bertujuan untuk meningkatkan kemampuan gerak dan kekuatan otot, serta mencegah kontraktur atau pemendekan otot yang membuat gerakan menjadi terbatas. Yang kedua, terapi okupasi. Terapi okupasi bertujuan untuk membantu pasien menangani kesulitan dalam beraktivitas, misalnya mandi atau berpakaian. Terapi ini akan sangat membantu meningkatkan kepercayaan diri dan kemandirian pasien. Yang ketiga, terapi bicara. Sesuai dengan namanya, terapi ini diperuntukkan bagi pasien cerebral palsy yang mengalami gangguan bicara. Yang ketiga adalah pengobatan dengan operasi. Operasi diperlukan bila kaku otot mengakibatkan kelainan pada tulang. Contohnya adalah bedah ortopedi. Prosedur ini dilakukan untuk mengembalikan tulang dan sendi ke posisi yang benar. Bedah ortopedi juga dapat memanjangkan otot dan tendon yang terlalu pendek akibat kontraktur, agar kemampuan gerak pasien meningkat. Yang kedua, selective dorsal rhizotomy atau SDR. SDR akan dilakukan bila prosedur lain tidak mampu mengatasi nyeri dan kaku otot. Prosedur ini dilakukan dengan memotong salah satu saraf tulang belakang. Setelah ini, akan ada video tentang terapi fisioterapi untuk anak cerebral palsy. Kita akan melakukan terapi fisioterapi untuk anak cerebral palsy. Yang pertama, posisikan anak tengkurap, lalu tarik tangan anak ke depan dada atau posisi on elbow. Lalu yang kedua, pancing anak dengan mengangkat kepalanya dan memberi bantuan ke atas dan ke kanan dan ke kiri. Posisi anak masih tengkurap, lalu tekuk kaki anak, yang ketiga, posisi yang kedua, pastikan anak tidur secara telentang, lalu angkat kaki anak kanan dan kiri, miringkan anak dengan memegang pinggang. Lakukan secara rutin dan terlatih.
Dengan posisi dengan telentang, miringkan kepala anak ke kanan dan ke kiri. Gerakan yang terakhir, posisi merayap. Beri bantuan anak. Gerakan yang terakhir yaitu posisi merayap. Beri dorongan kepada telapak kaki anak. Tangannya jangan gitu, salah. Sekian terapi fisioterapi untuk anak cerebral palsy. Sampai jumpa lain waktu. Dadah.